Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, termulialah namamu atas seluruh berkat-Mu yang masih boleh kami nikmati. Kami pun berterima kasih atas kesempatan hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah hati kami agar kami dapat memahami dan menerima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 dimulai dari ayat 14 hingga ayat yang ke-24. Marilah kita ikuti di dalam hati kita, saya akan membacakan untuk kita. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepadamu dulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah ada satu survei yang mengatakan bahwa 75% pasangan suami istri tidak lagi memiliki rasa saling percaya. Bahkan kedua belah pihak mengaku telah melakukan banyak kebohongan kepada pasangannya. Kita berharap hasil survei ini keliru. Sebab jika sebaliknya, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi kepada anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga seperti ini. Namun ada sebuah keprihatinan jika hal itu benar, sebab akhir-akhir ini memang kenakalan remaja cenderung meningkat.
tawuran, kekerasan, kriminalitas, dan pelanggaran-pelanggaran etika dan moral dari ABG menjadi tontonan sehari-hari. Keadaan ini tentu sangat mengkhawatirkan karena generasi penerus justru terbentuk menjadi generasi pemberontak yang tak terkendalikan. Mengapa semuanya ini terjadi? Tentu saja karena anak-anak telah kehilangan figur orang tua sebagai contoh atau sebagai teladan yang dapat mengayomi dan mengarahkan kehidupan mereka. Sehingga melalui nas khotbah hari ini, seluruh orang percaya kepada orang tua khususnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai umat sebagaimana bangsa Israel, yaitu melalui peranan Yosua sebagai pimpinan umat Israel dan sekaligus sebagai pemimpin keluarganya telah mampu menyaksikan dengan sangat yakin bahwa kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimanakah sesungguhnya kita mampu memberikan teladan iman kepada keturunan generasi penerus kita, bahkan generasi gereja kita. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini hendak mengatakan kepada kita, jadilah keluarga yang mengutamakan Tuhan, seperti tertulis dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Mengutamakan Tuhan dalam hal ini berarti memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, sehingga tercermin dalam tindakan dan ketaatan kepada Allah. Seruan Yosua dalam ayat 14 hingga ayat 15 menegaskan hal ini. Sebab kemampuan meletakkan prioritas dalam urutan yang benar merupakan kunci keberhasilan dalam hidup. Israel pun berhasil memasuki tanah Kanaan karena mengutamakan kehendak Tuhan. Hal ini juga selaras dengan apa yang Tuhan firmankan, bahwa kita harus menjadikan Allah yang utama dalam hidup ini. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah keluarga yang mendidik anak-anaknya untuk hormat akan Tuhan. Sepanjang pasal 24, sebenarnya Yosua sedang bersaksi, menasehati, mengajar, dan mendidik bangsa Israel untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosua untuk mengingatkan bangsanya supaya mereka jangan sampai lupa kepada kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang telah menuntun mereka memasuki tanah Kanaan. Soalnya selama ini mereka hidup sebagai pengembara, namun di tanah Kanaan mereka hidup dalam kelimpahan. Itu sebabnya Yosua khawatir bahwa kenyamanan hidup bisa saja membuat mereka lupa bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari nas khotbah ini Bapak Ibu, jadilah keluarga yang membawa keluarganya untuk memiliki komitmen setia beribadah dan melayani Tuhan. Yosua membuktikan bahwa dia telah memuliakan kesetiaan untuk menyembah dan melayani Tuhan mulai dari keluarganya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa
Yosua menjadi sosok yang betul-betul bertanggung jawab membawa keluarganya kepada Tuhan. Setelah itu, ia juga mengajak seluruh umat untuk setia hanya kepada Allah. Lalu yang terakhir, pelajaran keempat yang dapat kita ambil dari naskotbah ini adalah jadilah keluarga yang memberi teladan dalam takut akan Tuhan. Akhirnya, teladanlah yang paling diperlukan oleh anak-anak kita sebagai khotbah yang hidup. Tanpa teladan hidup orang tua, semua nasihat, didikan hanya menjadi teori yang tidak berguna, malah menjadi batu sandungan. Sebab pada dasarnya teladan hidup itu berbicara lebih kuat dan berdampak lebih besar daripada sekedar sebuah nasihat yang bagus. Dalam hal ini pun nyata bahwa Yosua adalah sosok yang selalu memberi teladan ketika ia berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang memberikan satu pengajaran bagi kami agar kami tetap setia melayani dan beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami serta seluruh isi rumah kami setia hanya kepada Tuhan saja. Tolonglah kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami agar kami dimampukan menjadi teladan dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di tempat kami bekerja, bahkan di tengah-tengah persekutuan dan peribadahan kami di gereja Tuhan. Kiranya nama-Mu senantiasa dimuliakan melalui hidup dan peribadahan kami. Amin.